Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla thana'uhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala kebesaran dan keagungannya serta kemuliaan nama-nama dan sifat-sifatnya yang tertinggi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemenangan yang terbesar, kemenangan yang tertinggi di hari yang mulia ini, di mana sejak matahari menyingsing di ufuk timur, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa hari ini adalah hari kemenangan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kemenangan dari syahwat dan hawa nafsu, kemenangan dari syaitan laknatullahi alaihim ajma'in. Di mana jamaah sekalian, sebulan penuh kita telah membuktikan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang seribu sayang, bulan yang mulia itu, bulan yang penuh dengan berkah itu, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu telah berlalu dan pergi meninggalkan kita, yang mana dia tidak akan kembali lagi. Karena Ramadan yang akan datang itu bukanlah Ramadan yang telah kita lalui jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Manusia di dalam bulan suci Ramadan, kita telah melaluinya dengan berbagai macam ragam dan kondisi kita jamaah sekalian. Ada di antara kita yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Ada di antara kita orang-orang yang benar-benar memanfaatkan detik demi detik, saat demi saat, masa demi masa di bulan Ramadan untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah serta meraih kemuliaan demi kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebahagian kita, ada orang-orang yang bermalas-malasan di dalamnya, ada orang-orang yang terlalaikan dengan dunianya, terlalaikan dengan harta bendanya, terlalaikan malam-malamnya dari ibadah kepada Allah, terlalaikan siangnya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalaikan dari qiraatul Quran, terlalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berlalu bulan yang mulia itu
dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Berlalu kesempatan yang emas itu, kesempatan emas itu, namun dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara manusia ada yang melalui bulan suci Ramadan yang mulia itu dan tidak memuliakannya dengan semulia-mulianya, bahkan merendahkannya dengan maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jamaah sekalian, hakikat gambaran kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini, di mana jamaah sekalian, suatu saat kita akan berlalu dan meninggalkan kehidupan ini. Suatu saat rambut ini akan beruban, jenggot ini akan beruban. Suatu saat, punggung ini akan bungkuk. Suatu saat lutut ini akan rapuh. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali ke haribaannya. Dan berlalu waktu sekian puluh tahun dalam kehidupan dunia, kita telah mengisinya dengan perkara apa jamaah sekalian? Apakah kita mengisinya dengan penghambaan dan perbekalan terbaik untuk melanjutkan perjalanan menuju ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita termasuk orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang telah menyebabkan kalian, menjadikan kalian terhalangi dari Allah? Apa yang menyebabkan kalian lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan kalian terjatuh di dalam maksiat? Apa yang menyebabkan kalian terjatuh di dalam penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa kalian terlalu berani di dalam menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang telah menciptakanmu, Allah yang telah membesarkanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat demi nikmat itu kepada dirimu. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, wahai sekalian anak cucu Adam, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang melalaikanmu dari Allah sehingga engkau berani melakukan perzinahan di hadapan Allah, engkau berani melakukan perjudian, melakukan kekafiran, melakukan berbagai macam maksiat, bid'ah dan khurafat, dan berbagai macam penentangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berani memakan harta riba sementara Allah Subhanahu wa ta'ala membencinya. Engkau berani mengucapkan kalimat-kalimat kafir, kalimat-kalimat syirik, kalimat-kalimat kafir sementara Allah Subhanahu wa ta'ala membencinya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah menghalangimu, apa yang telah melalaikanmu dari beribadah kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin dan hadirat jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sadarkah kita jemaah sekalian bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita telah diperlalaikan dengan berbagai macam kelalaian demi kelalaian, sehingga kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla, lupa di hadapan Allah. Bahkan kita berani untuk sombong dan congkak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qatadah Ibnu Di'amah Abul Khattab As-Sadusi rahimahullah, tatkala beliau menafsirkan firman Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kalian lalai dari Tuhanmu yang maha mulia? Kata beliau, yang melalaikan kebanyakan manusia adalah asyaitanul adu, syaitan yang merupakan musuh terbesar manusia, yang senantiasa mengajak mereka ke dalam jalan kesesatan, yang selalu mengajak mereka menuju ke dalam jurang-jurang api neraka Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sadarkah kita bahwa mereka adalah musuh-musuh kita? Inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian, wahai anak cucu Adam. Musuh bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan mereka sebagai musuh kalian. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, hanyalah mengajak kawan-kawannya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Iyadam billahi azza wa jal. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menyebabkan kalian lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang menyebabkan kalian lalai sehingga kalian tidak mempersiapkan bekal yang terbaik untuk hari di mana kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang nikmat-nikmatnya satu persatu di hari kiamat? Apa yang menyebabkan kalian lalai dari Allah? Sungguh yang banyak melalaikan anak cucu Adam dari Allah, dari taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesenangan-kesenangan dunia, kelalaian dunia, harta benda, kesibukan mengumpulkan harta benda, kesibukan mengejar pangkat dan jabatan, kesibukan terhadap keluarga dan anak-anak menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai melakukan ketundukan kepada Allah. Bahkan kita berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan kesenangan yang sedikit dari kesenangan-kesenangan dunia. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia dan kesenangan-kesenangannya yang menjadikan mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kesibukan kita, banyak-banyak menjadikan kita lalai dari salat jamaah, menjadikan kita terkadang mengulur-ulur waktu daripada salat 5 waktu, menjadikan kita lalai jamaah sekalian dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah menjadikan kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia? Naam, harta benda yang sedikit yang engkau kejar, yang satu saat engkau akan meninggalkannya, yang satu saat engkau akan meninggalkannya, yang tidak akan mungkin menolongmu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadikan engkau lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadikan engkau banyak-banyak melanggar dari aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan engkau lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak-banyak menjadikan hamba Allah lalai dari Allah, berani menentang Allah secara terang-terangan tatkala dia merasa dirinya lebih hebat, tatkala dirinya sudah merasa mampu, tatkala dirinya sudah merasa di atas awan. Naam, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, sekali-kali tidak, innal insana la yatagha, sungguh manusia itu akan melampaui batas. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya sudah merasa mampu, sudah memiliki segala-galanya. Tidakkah engkau sadar, wahai anak cucu Adam, dari mana engkau dicipta? Bukankah dahulu kamu adalah makhluk yang tidak ada, kemudian Allah mengadakanmu dalam kehidupan dunia? Bukankah dahulu engkau hanyalah tercipta dari setetes air yang hina, air yang tidak ada harganya, air yang sangat menjijikkan? Alam nakhluqkum min ma'in mahin, bukankah kami telah mencipta kalian wahai manusia dari air yang hina itu? Kemudian kalian berani menentang Allah ketika kalian sudah merasa memiliki kekayaan, ketika kalian sudah merasa kuat dalam kehidupan dunia ini, tatkala kalian sudah merasa memiliki pangkat dan jabatan dan kedudukan tinggi di tengah
manusia sehingga engkau berani menentang Allah, tidak mau lagi tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan engkau lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah manusia itu memperhatikan bahwa kami menciptakan mereka hanya dari setetes air yang hina, kemudian Allah masukkan ke dalam rahim seorang ibu, kemudian Allah pelihara dengan baik, diciptakan dengan baik, dia terlahir dalam kehidupan dunia dalam keadaan lemah, tidak memiliki apa-apa. Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan segala-galanya kepadanya, tapi setelah itu kata Allah, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, tiba-tiba dia menjadi hamba yang menjadi penentang dengan nyata di hadapan Allah. Terang-terangan dia menyanyiakan salat 5 waktu, terang-terangan dia memakan makanan riba, terang-terangan dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan dia kafir kepada Allah dan terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba mereka menjadi penentang yang nyata. Sadarilah wahai hamba Allah, asal penciptaan kalian, asal kalian dicipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah terlalu baik, Allah terlalu menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan pelanggaran kita, bersamaan dengan berbagai macam penentangan kita, namun bersamaan itu Allah tidak segera menyiksa kita. Allah masih mengharapkan taubat kita jamaah sekalian. Wa tubu ilallah, dan taubatlah kalian seluruhnya kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah mengajak kita untuk bertaubat, segera kembali kepada Allah. Kalian bukan siapa-siapa. Kalau Allah ingin menyiksa hanya sebentar saja, Allah akan binasakan, tapi Allah tidak lakukan itu. Allah maha baik, Allah terlalu baik kepada hamba-hambanya. Allah masih mengharapkan taubat kita, Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan kesempatan jemaah sekalian. Maka dari itu jemaah sekalian, hati-hati dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Tidak ada orang-orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka dari itu jamaah sekalian, di hari Eid ini, di hari kemuliaan ini, di hari kemenangan ini, naam, mari kita sempurnakan taubat-taubat kita kepada Allah dan bersihkan dosa-dosa kita kepada manusia, dosa kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kita. Engkau telah banyak menyusahkan dia, engkau telah banyak melakukan kejelekan kepadanya, wahai anak cucu Adam. Dosa terhadap pemerintah dan penguasa, dosa terhadap tetangga, dosa terhadap saudara, dosamu seorang suami terhadap istri, dosamu wahai para istri terhadap suamimu. Segera memohon maafnya dan jangan melakukan pembangkangan. Jangan sekali-kali merasa sombong dan congkak di hadapan Allah sehingga tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau meminta maaf kepada sesama manusia, karena itu adalah sifat Fir'aun laknatullahi alaih bersama dengan para pengikutnya yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam pada hari kiamat nanti. Engkau orang-orang yang beriman yang telah berbahagia dengan lebaranmu bersama keluarga pada hari ini, ingat, di sana ada saudara-saudara kalian yang mengharapkan momen terpenting ini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesempatan kepada mereka. Di sana ada saudara-saudara kita yang berlebaran dengan perut lapar. Di sana ada saudara-saudara kita yang berlebaran dengan kelemahan di bawah dentuman bom, di bawah dentuman granat, di balik tembakan Zionis Yahudi laknatullahi alaihim ajma'in. Wahai hamba Allah,
Kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kita cobaan itu, wal'iyadu billah, semoga Allah menjauhkan kita daripadanya. Apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan di hadapan Allah kalau Allah murka terhadap kalian? Maka dari itu jangan sekali-kali lalai dari beribadah kepada Allah dan tunduk kepada Allah, karena sungguh Allah itu adalah zat yang maha besar dan maha agung, sebagaimana yang telah kita besarkan pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya jamaah sekalian, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, dan mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap perjuangan kita dan setiap langkah kita ke masjid dan setiap bacaan Quran kita dan setiap puasa yang telah kita lakukan. Karena jemaah sekalian, sia-sia perjuangan kita sebulan penuh jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana ya Allah ya Karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ansur Islam wal muslimin wakhdhulil kafarata wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli balad wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa dammir a'da'ahum a'da'aka wa a'da'al muslimin. Allahumma 'alaika bihim wa man syaya'ahum ya rabbal alamin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana maghfiratan min 'indaka innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.